Apa di antara berdua yang akhirnya bikin sampai ke trigger bahwa lo ngerasa rumah tangga lo gak baik-baik aja? Gak jujur Kak. Jadi dari pacaran itu aku udah tahu dia itu ya suka chatting-chatting cari perempuan gitu lah. Red flagnya banyak. Tapi dibukainnya pelan-pelan. Pokoknya aku ngeliat waste-nya dia kok ke hotel-hotel yang gak banget. Terus searching history safarinya lebih ke ya cewek-cewek plus-plus ya yang kayak gitu-gitu. Terus saat viral juga ada orang yang DM aku katanya belum lunas. Padahal wujudnya depan aku. Kak, kapan dia melakukan itu? Titiknya apa sampai akhirnya lo gak kuat? Emang apa yang lo rasain setelah kekisruhan dalam rumah tangga lo ini selain rasa sakit ya? Itu Sahabat apa? aku hilang. Oh, karena dia adalah sahabat lo. So you not only lost your husband but you lost your best friend. Itu yang paling sakit itu Kak. Dia best friend aku banget, temen gibah aku. Aku yakin jodohnya dia sampai mati. Akhirnya sampai juga Cikita Medi. Kuku. Bener gak sih Nek? Iya bener. Iya kan? Jari Tanganku. tanganku, kukunya 5. Oh ya. Tapi bener ya katanya gak kuku gak nana. Kalau zaman 90-an gak kuat gak nahan. Sekarang kehidupan lo lagi gak kuku gak nana juga ya Bo? Enggak kuku say. Ini bukan bermaksud untuk mentertawakan ya. Tapi it's good to see you finally gitu ya. Dalam keadaan masih sehat. Dan ini udah janjian berkali-kali sampai akhirnya bisa nongol di sini ya kan. Tapi sebenarnya kita tuh sempat kontek-kontekan dari zaman dulu O Channel. Iya. Ya kan? 2018. Betul. And then after that, gue nggak tahu lu hilang apa gue yang nggak pernah emang jalan kehidupan tidak mempertemukan kita berteman. Iya. Lu hilang sebenarnya. Aku kan menikah Kak. Terakhir itu kan aku satu program sama kakak kan. Betul. Sama Iksan Akbar. Lu lebay. Ya lo lebay. Yes. Nah terus and then aku menikah. Oke. Ya udah kita jalannya masing-masing. Loh, tapi gue juga menikah, tapi gue masih bekerja. Emang lo nggak boleh bekerja? Nah, aku boleh bekerja karena kan pada saat itu memang aku mengelola bisnis keluarga. I see. Aku punya production house ya kayak produksi-produksi podcast, talk show, iklan, TVC. Lu ngerjain itu tadinya? Aku ngerjain itu tapi di belakang layar. Kadang di belakang layar, kadang aku juga jadi host seperti Kamelani kayak gitu. Oh I see, karena cukup lama tuh gini. Dari zaman gue kecil, lu tuh kan udah penyanyi cilik. Ya. After that, kalau boleh flashback sedikit nih. Karena kan kalau berita perceraian lo kayaknya it's like, it's everywhere gitu. Tapi waktu lo kecil, lo tuh kan ngetop banget Cik. Setelah itu gue nggak mendengar lagi Cikita Medi cukup lama, bahkan sampai lo digosipin lo metiau alias meninggoy alias meninggal ya kan. Lo kemana aja sebenarnya waktu zaman remaja? Zaman remaja itu memang aku memutuskan untuk hiatus berarti ya. Hiatus, Iya kan? Iya. Karena aku merasa kayak kok aku nggak lucu lagi. Imut Suara maksudnya? berubah. Terus aku tuh keluar itu usia 2 tahun nyanyi gitu ya. Aku lahir 90, 92 udah mulai nyanyi. Debut album Kuku-Kuku 94. Lanjut sampai aku usia 10 tahun ada lagi Kampung Nan Jerimato. Hits juga saat itu. Iya. Karena setahun itu penyanyi cilik itu ada masanya. Banyak banget. Jadi betul. semua punya masanya, semua sama-sama populer. Dan saat itu aku beruntung orang tuaku memproduce. Bokap? Bokap sama nyokap. Bokap sama nyokap. Jadi papi sama mami itu punya label recording. Iya. Ya mungkin aku akhirnya dijadikanlah wadah gitu ya. Dan dijadikan talent. Ternyata menghasilkan. Udah seiring berjalannya waktu kita punya PT, punya production house, label recording, semuanya. Sampai pada akhirnya mami papiku juga memproduksi anak-anak juga. Siapa misalnya album Cik? anak-anak dulu macam-macam. Ada Najunda Idasari, ada Citra Aprilia dan yang lain-lain. Dan aku bikin program waktu itu di itu Satu Untuk Semua channel. Program Bintang Cilik. Oh itu lu juga yang bikin? Iya, keluarga aku. PH keluarga lu? Iya. Jadi aku punya paket sendiri Bintang Cilik. Mungkin kalau misalnya teman-teman kalau aku remind, aku itu seangkatannya sama Macy. Nah, kalau Macy ada Cilukba, aku ada Bintang Cilik. Jadi orang tua kami, kita si solo ini, solois ini sama-sama punya wadah dari orang tua.
I gitu. see. Orang tua mensupport, orang tua Jadi memproduksi dan tiba-tiba aku jadi penyanyi. nyokap bokap Itu lu punya PH. By the way teman-teman yang penonton nih, ini kamera satu emang gak ada ya? Iya, kamera satu emang sengaja, biasanya kan ada close up gue, hari ini memang sengaja tidak ada close up untuk gue. Karena muka gue lagi merah kayak kepiting rebus guys, ini udah di grading, diwarnain. Kalau teman-teman tiba-tiba melihat, ini kamera ini kenapa? Aku gak pakai makeup sama sekali, tadi aku udah minta maaf sama Cikita, karena muka aku lagi babak blur. gak Abis perlu nilai minta selesai. maaf Kak, lu tuh Yes, cantik. aduh terima kasih. Inner outer. Inner and outer gak tuh. Kalau gue muka lagi babak belur, kalau ini kayaknya hatinya lagi babak belur ya. Tapi outernya enggak ya? Outernya enggak, kece menawan Bo. Jadi lu dari Alhamdulillah. kecil orang kaya ya Bo? Bukan masalah Ma bapak lu produser punya dibilang PH. orang kaya, tapi aku itu difasilitasi I gitu see. loh. Iya. Jadi kadang-kadang label tersebut tuh berlebihan sekali gitu. Itu hal yang sangat apa ya, menurut aku terlalu hiperbol banget, sama kayak Kamelani kan Iya. punya podcast. Iya. Terus anak-anak jadi model tiba-tiba. Iya sih. Jadi kayak ini kayak mungkin semacam ambisi orang tua. tua karena melihat anaknya punya kemampuan. Exactly. Jadi aku bisa pastikan saat aku kecil itu bukan eksploitasi, Iya, itu iya. adalah bentuk dari kemauan. Betul, ini sekalian clarify karena kan banyak zaman-zaman dulu tuh yang bilang bahwa penyanyi cilik itu sebetulnya nggak pengen berkarir di usia mereka masih Terlalu sangat muda. kecil. Jadi banyak yang akhirnya katanya jadi, mohon maaf ya, begitu mereka udah besar bisa jadi kayak mental sickness. Ya, aku salah satunya. Ya. Jadi Kok lu bisa mental sickness? Kan lu nggak dieksploitasi nyokap bokap lu. memang tidak Kak, tapi ada beberapa kondisi di mana pada saat aku berbeda di antara teman-temanku menganggap aku seolah sang bintang yang sok gitu. Berbeda dong. Mungkin saat itu kan aku SD tuh sekolah setengah hari Kak. Iya. Terus pulang harus syuting, harus tapping, Iya. harus keluar kota. Saat itu televisi cuma 3. Betul. Nah otomatis kan aku mesti nyicil, tapping, ada juga yang harus aku recording gitu. Nah saat itu teman-teman aku menganggap aku lain dan aku bukan tipikal orang yang tidak berbaur. Tapi pada saat itu mungkin dianggap lain dan akhirnya jadi lelucon untuk angkatan aku saat itu bahwa Cikita so artis gitu. Wow. Cikita, oh itu lagu lo ya? Gak laku. Ya pokoknya ada cemohan kayak verbal abuse ya. Iya. Artis gak laku dari salah satu teman-teman atau sebagian teman atau kakak kelas gitu. Jadi kadang-kadang aku diolok-olok dan itu yang membuat aku sedih. Aku bilang sama mami papi bahwa aku mau berhenti. Jadi dulu tuh aku anak kecil yang harus profesional dan juga harus sebagai siswi. Jadi saking hidup aku terlalu lempeng, terlalu sesuai pattern, udah tahu ada jurang di situ. Aku tuh lompat gitu loh. Jalan udah, juga ya. Iya. Terus udah tahu mencubit itu tidak baik, tapi aku dicubit teman, aku pasrah. Karena aku seorang bintang saat itu yang nggak boleh marah, nggak boleh apa ya. Aku kan balita Kak keluarnya dulu. Iya, bener lu kecil banget Bo dulu. Kecil banget. Jadi kayak menurut aku ya sempat aku ada kemarahan sama orang tua. Mungkin karena aku terlalu dibiarkan merasakan hal-hal yang baik, aku nggak pernah ngerasain hal-hal buruk atau hitam, dark side di luar sana aku nggak tahu. Jadi aku dibiarin taunya yang baik-baik aja. Jadi mental aku itu akhirnya jadi membahagiakan semua orang yang mungkin Kamela nih tahu itu people pleaser kan. Wow. Jadi aku kayak ya udah kalau misalkan aku lagi capek nyanyi aku harus berusaha nggak apa-apa. Dan akhirnya aku merasakan kayak aku mesti stop dulu Demi karena aku sama teman-temanku dijauhin, dikata-katain karya aku tuh kayak kamu alah so artis lu. Kenapa album lu gak laku ya? Nah, cetusan seperti itu tiap hari aku denger dan mereka berteman untuk ngerjain aku, olok-olok aku dan aku tahu sekolah itu saat itu tempat aku belajar, tapi malah aku dirundung. Disuruh-suruh, diolok-olok gitu Kak. Jadi makanya aku dulu tuh selalu kan tante sama om aku standby. Karena bisnis keluarga, jadi mami sama papi itu punya adik-adik yang masih kuliah. Jadi hidupnya sama keluarga Cikita semuanya, tapi ngurusin aku. Jadi om aku antar jemput aku, tante aku
yang nganterin aku sekolah dan bikinin bekal, dan mami papi aku seorang pengusaha ke kantor gitu. Jadi anaknya cuma dikontrol, tapi kita jarang bicara. Di balik gegap gebita hidup aku sebagai Cikita Medi, aku kurang nih deep talk sama orang tua karena berbicaranya soal profesional. Gitu ya. Wow, gue jadi ini sekalian gue belajar parenting nih, karena kan sebenarnya apa yang dilakukan sama nyokap bokap lo Benar. itu kan hal yang benar Iya. ya. Karena nyokap bokap lo tahu bahwa dunia itu nggak selalu ramah sama anak-anaknya. Jadi lu tuh dijagain seperti inside of the bubble supaya lu nggak disakitin. Tapi ternyata itu juga nggak selalu tepat ya. Ya, Oh gitu ya. saat aku growing up, aku ngerasa kayak banyak bulian, cacian. Padahal aku di pattern yang benar. Nah, mami menjaga aku protect dan kadang-kadang overprotected, Ya. sehingga aku tidak bisa mengenal dunia yang hitam atau ancaman dari orang-orang yang tidak baik. Dan makanya aku selalu berurusan sama orang-orang yang menjatuhkan aku secara berkelompok dan aku nggak bisa lawan. Nah, itu yang membuat aku mudah untuk dihancurkan. Karena apa? Aku mengiyakan semua orang. Karena jadi people pleaser. Jadi people pleaser. Kayak misalnya di sekolah, Cik beliin aku mie ayam dong. Dasar lo, kalau lu gak mau beliin gue mie ayam, gue sumpahin lu gak laku albumnya gitu. Jadi kan otomatis kan mami papi aku yang berbisnis untuk bikin album Cikita Medi. Saat aku pulang aku mewek. Iya. Kayak gak mau nyanyi, gak mau rekaman. Padahal papi udah bikin lagunya bagus, mami udah bikin lirik, aku udah tinggal take record. Take record aku selalu malam-malam, jam 7 atau jam 12 malam supaya suara aku keluar. Tapi aku selalu dapat perundungan di sekolah yang kayak mereka tuh mengolok-olok profesi aku. Oke. Jadi itu yang membuat aku mundur dulu deh Pi jadi penyanyi ya. Mami papi kadang-kadang juga kecewa kayak ini kita udah kontrak Cik. Ya biasa lah orang Iya, tua udah iya. nerima job banyak Iya, gitu sama manajemen. benar-benar. Akhirnya aku kerja rodi. Jadi kamu tuh hiatus karena kamu yang minta. Aku udah dulu deh, cukup Iya. dulu. Aku Bukan karena, mohon maaf ya, karena ada orang berpikir gini, dia kecilnya lucu, laku, pas remajanya dia udah gak laku, makanya akhirnya salah mundur. satunya aku nyerap omongan itu Kak. Cara bernyanyi aku dikritik. Sedangkan kan aku tipikal yang suka live. Dan dari kecil tuh kalau papi sama mami tuh setiap aku naik ke stage, aku dibikinkan skrip. Terbiasa dibuatin lah paket acara kayak podcast seperti ini. Namanya Bintang Cilik. Makanya sekarang aku punya public speaking yang alhamdulillah gitu. Udah dididik dari kecil. Dari kecil. Setiap ngomong ada konsep. Wah, karena bokap nyokap selalu Karena kayak bokap gitu. nyokap. Jadi aku kadang-kadang merasa bersyukur, Iya. kadang-kadang ada merasa gak bersyukurnya. Karena menurut aku, karena orang tua aku terlalu, ya benar kata kakak, menjaga aku di dalam bubble gitu ya, gak boleh kena ancaman, gak boleh kena luka sedikit pun. Aku gak tahu ada belati yang akan nusuk di depan atau di belakang aku. Jadi akhirnya aku tumbuh menjadi people pleaser, dan itu ke bawah sampai sekarang. Dan itu mempengaruhi di rumah tangga aku juga ternyata. Really? Iya. Apa yang kamu rasain? Karena memang betul, aku setuju ya. Dalam berumah tangga, banyak trauma masa kecil yang akhirnya terbawa dalam kita parenting, dalam kita berhubungan suami istri gitu. Walaupun again tadi disampaikan bahwa apa yang dilakukan sama papa mama kamu itu adalah yang terbaik yang mereka bisa lakukan kepada anaknya. Benar. Ya walaupun journey perjalanan kamu ya pada akhirnya journey perjalanan seorang Cikita Medi gitu. Apa yang lo rasain pada saat lo masuk ke dalam bahtera rumah tangga, si Cikita kecil nih apa yang dibawa akhirnya? Nah, kalimat Cikita kecil itu selalu dilayangkan dan menjadi salah satu acuan utama dari pasangan aku terhadap aku. Jadi kenapa aku menikah ini? Karena kan aku pingin semua diregenerasikan ke adik-adik aku. Oke. Karena yang penyanyi bukan aku saja. Dan lucunya mami papi aku itu berkecimpung di bisnis entertainment, industri musik gitu ya saat itu. Jadi saat akunya hiatus, ya pasti otomatis adik aku yang dijadiin penyanyi. Yes. Terus yang lain dijadiin Iya. penyanyi. Ini penyanyi juga? Ini sayangnya tidak dia. Dia bakatnya ke film kayak aktor. Tapi yang lain diregenerasikan? Yang lain iya, Oke. makanya ada beberapa adik aku yang punya album. Dan akhirnya kita fokus di album Minang I gitu. see. Jadi kan aku itu waktu kecil itu, mungkin kalau yang milenial 90 tuh pasti tahu lagu-lagu tuh ada popnya, ada Iya, lagu
rohani, ada lagu tradisional. Jadi Iya. makanya menurut aku kayak semuanya sesuai dengan pendidikan tau ya. Zaman dulu diajarkan gotong royong, potong kuku lah, Iya, kebersihan lah apa segala macem. Lagu lo kan. Iya, jadi itu terbawa. Jadi kayak aku tuh ngerasa bener-bener mami papi aku tuh luar biasa memberikan aku wadah sehingga aku bernyanyi sambil belajar. Iya. Tapi aku nggak belajar tentang hitamnya kehidupan. Kayak bagaimana mengatasi ancaman saking diproteknya. Jadi banyak lah ada yang ngomong, Cikita terlalu dibawa naungan orang tuanya. Tapi kalau kalian sebagai orang tua pasti akan melakukan hal yang sama the same gitu loh. thing, iya. Nah aku merasakan hal ini. Jadi sebenarnya di rumah tangga aku itu aku ngerasa ya aku dikontrol gitu. Dan itu terbawa karena aku ini adalah seorang anak kecil yang dididik sama orang tua menjadi Cikita Medi kecil. Oke. Jadi dia udah tahu nih kepalaku mau dibelokin kemana. Oke. Tapi kan Nah. sebenarnya dalam pernikahan Islam kalau kita submit sama itu dalam pernikahan Kristen juga gitu. Iya. Kita tunduk sama suami asal suami leadernya arahnya benar, it's okay kan? Awalnya Iya. benar kakak, awalnya benar. Jadi dia itu mengambil aku dari tangan ibu ayahku itu dengan maksud untuk menjadi imam. Oke. Makanya ya aku nggak nyangka pasangan aku itu mengambil sisi kelemahan aku yang mau iya aja untuk mengontrol semua hidup aku. Misalnya apa kontrolnya? Selain Contohnya finansial ya? gini, selain finansial Iya. kayak kan dia tahu aku ini apapun pasti akan membantu orang lain, berkorban buat orang lain. Aku akan minjemin temen aku duit tanpa nanya buat apa. Oke. Dan aku tidak akan nagih. Nah, terus misalnya aku itu dalam sebuah proyek, aku itu menjadi leader yang selalu ikut apa kata bawahannya. Jadi kayak dia tahu aku punya usaha. Terus aku tuh terlalu mendengar gitu keluhan-keluhan dan tidak saklek. Nah, saat dia tahu dulu usaha aku skincare ya. Oke. Jadi waktu aku menikah sama dia, aku punya skincare. Nah bentuknya affiliate juga sama teman-teman. Tapi kan affiliate itu kan secara verbal kak, nggak MOU kan. Jadi Iya. otomatis kan kalau misalnya dia bertindak sebagai distributor, dia ngambil secara syarat MOU, berarti dia boleh jual sesuai harga pasar aku. Oke. Nah tapi kalau affiliate ini kan beda-beda ya. Kadang-kadang sistem price itu bisa drop banget, terus reseller udah beli di harga normal. Iya. Itu kan udah kayak dua mata pisau kan sebenarnya. Jadi dulu tuh pernah aku mengalami hal itu sama teman-temanku, akhirnya ribut. Akhirnya pas waktu nikah, pasanganku ini bilang, kamu harus MOU supaya teman-temanmu tidak jual di atas hargamu. Oke. Padahal temanku sudah aku kasih affiliate 30%. Oke. It's enough kan kak? Iya. Walaupun ya aku tahu teman-teman aku ini jualnya jual seneng karena Iya, ngeliat, bantuin. wih muka kita cakep nih pakai skincare Cikita saat itu. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau apa yang dilakuin suami untuk bisa MOU mungkin ya ini gue cuma berusaha Iya. untuk di perspektif dia supaya kalau ada hitam di atas putih kalau ada apa-apa istrinya nggak kenapa-kenapa secara hukum mungkin gitu ya. Iya. Setelah itu Jadi aku pikir wah keren nih aku punya pasangan kayak gini, dia Iya. mengontrol aku, dia memperbaiki cash flow aku, dia hitung operasional, dia menentukan harga jual, tapi dia nggak chip in ya kak. oke Dia ini uang kamu. Iya karena dari sebelum aku awal menikah aku udah punya skincare. Nah pas waktu anak aku lahir aku rebrand, punya anak namanya Javier, Iya. branding lah Javier, namanya Virologi, tapi dasarnya Javier. Kenapa ada loginya? Karena menurut aku kita bikin skincare itu untuk psikologi kita. Kalau kita cantik ya berarti otomatis kita menghargai apa yang diberikan Tuhan Oke. secara nature. Jadi aku tuh yang tipe-tipe pingin skincarean dan mengurangi dan mengajak semua wanita untuk tidak apa-apa sugary. Iya. Kalau bukan medis Iya. atau untuk yang mengganggu kesehatan. Iya. Kalau bisa apa yang dikasih Allah tuh dijaga. Iya. Tidak, ya aku nggak setuju itu. Iya, Jadi iya. makanya aku bikin virologi. Nah saat dia masuk, aku ngerasa dia juga punya pekerjaan saat itu as a banker. Oh that's good. Ya, banker lama-lama ke insurance. Oke. Nah pada saat itu lagi marak banget bikin agency. Oke. Dan di situ ada couple planner semua kak. Hmm. Pasti kakak denger kan, couple planner dengan FYP yang dia achieve, wah bisa beli ini, Segini, wah segini, bisa, ya. you know lah. Sejak dia masuk di situ, perspektif dia terhadap bisnis tuh berubah menjadi yang apa-apa lebih ke
this is who I am gitu. Apa yang gue punya gara-gara gue jualan insurance. Menurut aku insurance itu kan helping people untuk dia bisa melindungi income dan asetnya supaya badan kita ini bisa tetap sehat. Jadi apa yang kita dapat ini ya makanya masuk asuransi ya, ada kartu kreditnya nih, lo bisa cashless gitu ya. Aku ikut dalam bisnis tersebut. Bisnisnya asuransinya dia? Iya, gitu ya. Dan saat itu lagi COVID, Kak. Nah, kenapa aku bilang berubah? Karena tadinya punya gaji pokok, tapi saat dia membuat atau gabung dalam agency itu, tiba-tiba berubah lah ya, mendapatkan komisi aja. Jadi dia keluar dari pekerjaan utamanya? Keluar dari bank, tiba-tiba pindah ke insurance. Aku nggak nyangka ternyata dari situ, wah kehidupan kita sempat baik karena kita banyak bantu orang untuk membuka asuransi yang tradisional gitu. Dan aku sebagai mama pejuang cuan halal, aku bikin asuransi diriku sendiri buat anak aku bikin juga yang kritisnya, aku bikin yang segala macam, baru aku menawarkan teman-temanku. Gak sangka aku bisa achieve saat itu di bendera yang menurut aku cukup baik gitulah untuk secara di asuransi ya. Jadi kalian jadi agent? Jadi agent. Berarti ini gak ada hubungannya sama skincare? Gak ada. Jadi lo dari punya skincare and then lo ikut kita membantu suami istri sama-sama lah, Kak. Saling-saling lah? Iya, saling mensupport. Iya. Nah saat itu 2021 udah COVID. Aku masih di apartemen. Kakak juga tahu kan kalau di apartemen itu aduh anak-anak masih kecil takutnya jeblos keluar. Udah di warning sama keluarganya kami. Hati-hati Javier, nanti dia jebol ke bawah atau apa segala macam. Udah warning tuh buat pasanganku saat itu bilang bahwa ayo kita beli rumah. Tapi saat ini aku mampunya kita beli rumah kalau bisa jangan di Jakarta karena aku dapat juga insight dari partner aku teman-temannya dia di kantor. Belilah rumah di luar Jakarta masih murah tapi luas. Ya udah dong. Aku kan orangnya gimana ya, karena sudah terbiasa memenuhi apapun dari kecil sendiri, mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Aku nggak pernah ngasih syarat buat dia terhadap masa depan kita ke depan. Dan kan nggak ada salahnya ya untuk. Bahkan aku nggak kepikiran pisah harta dari awal, Kak. Karena nggak siapa yang kepikiran mau bercerai kan. Padahal dari awal itu teman-teman aku itu udah bilang, Cik bikin pisah harta lah sama dia. Jadi berarti udah ada warning sebenarnya yang aku nggak sadari. Cuma balik lagi ke lempengan aku, Kak. Semua harus sama-sama. Terus aku ngelihat dari dia bagaimana bertanggung jawab. Awal iya, Kak. Tapi ketika ada cobaan, disitulah dia berubah. Mungkin bukan dia saja tapi dari aku. Contoh mungkin belum achieve sehingga di situ aku juga baru pertama kali ngambil KPR, Kak. Berbarengan dengan COVID di mana adiknya pun juga hamil. Ibu mertuaku juga gula. Jadi kompleks lah. Complicated, Kak. Nah saat itu aku cuman punya skincare yang baru aku BPOM kan, hakikan. Terus produksinya juga 5.000 eksemplar dan itu langsung lamsam. Aku bakar duit di situ. Tapi aku nggak launching nggak apa, Kak. Ngandelin apa? Sosial media aja. Cuma posting-posting. Aku aja siaran terus. Saat itu aku di hire sama Oren. Oren saat itu belum MCN ya, belum ada MCN. Aku dapat gaji per hari, per jam. Live, Kak. Dan itu udah setara kita syuting, Kak. Wah, makanya kamu jadi jarang syuting kan karena live terus. Aku bersyukur Allah buka jalan itu. Karena satu-satunya cara di situ COVID, aku sandwich sama dia. Mami papiku juga lagi bekerja berjuang. Aku 4 saudara. Tapi penghasilan saat itu well di awal-awal. Awal-awal aku ngerasa ayo kita sama-sama. Dia juga begitu. Ya udah berarti aku jalanin skincare, insurance juga. Terus juga mau mencoba juga affiliate, mau mencoba juga konveksi. Jadi ada teman-teman aku yang punya dagangan titip ke gue persenan. Affiliate tetap ya? Iya persenan aja gak usah bayar gue, persenan dari per botol. Lumayan kan? Jadi saat sebelum ada affiliate aku sudah melakukan itu dari dulu, Kak. Sebelum viral-viral affiliate. Tapi yang gue penasaran gini, Cik, kalau soal si permasalahan hukumnya ini kan memang udah masuk ke ya emang ranahnya udah saling melaporkan kan. Dan kayaknya udah ceritanya udah banyak di mana-mana. Tapi yang gue penasaran adalah gini, di kalian berdua sebelum ada kejadian yang besar jadi trigger sampai lo akhirnya gue mau cerai.
Mm-mm. Sebelum-sebelumnya, sorry, kalian menikah berapa tahun? 7 tahun, 7 tahun. pacarannya 2 tahun, berarti in total 9 tahun. Hampir 10 tahun kalian Mm-mm. sama-sama ya. Berarti dalam 7 tahun menikah itu di awal sampai tahun keberapa bahagia berdua? Dari 2018 kan 8 Juli menikah, cuman sampai 2020 aja Kak. Jadi 2 tahun tuh oke. 2 tahun oke. Setelah itu udah Hancur. nggak oke. Oke, selain finansial tadi kamu ceritain masalah bisnis lah apa segala macam. Apa di antara berdua yang akhirnya bikin sampai ke trigger bahwa lo ngerasa rumah tangga lo nggak baik-baik aja? Gak jujur Kak. Oh. Jadi dari pacaran itu aku udah tahu dia itu ya suka chatting-chatting cari perempuan gitu lah. Dari pacaran? Dari pacaran. Jadi red flagnya udah ketahuan pas pacaran, tapi ya dimediasi sama almarhum mama dan adik iparku. Aku tuh kayak malu aja kalau nggak jadi. Sesimpel itu Kak. Ini asumsi atau lo melihat proof bahwa memang ada Melihat chattingan? langsung dimediasi Was it happen one time atau couple of times? beberapa kali. Waktu lo konfrontasi, Langsung. jawabannya kenapa? Jawabannya adalah iseng. Oke. Cuman karena menurut aku kayak ini laki ada masa depannya, aku mikirnya gitu. Kalau habit kayak gitu kayaknya bisa lah sambil berjalan. Selempeng itu ke aku. Jadi mungkin Iya. kalau pada dengerin aku ucap gini pasti ada pro cons juga. Tapi yang aku rasain adalah waktu dia negosiasi untuk menikah, kan memang dia langsung ketemu mami, papi, kenalan. Saat itu aku tesis Kak. Lagi berjuang tesis untuk ngambil magister manajemen di bidang bisnis strategi. Terus aku bilang sama papi, Pi Cika tamatkan nanti Cika baru tunangan deh nikah. Oke. Cuman itu permintaannya papi mami. Kamu boleh nikah asal tamatkan tesismu, urusin perusahaan keluarga, and then ya lu boleh lah Tapi nikah. waktu mau kan kamu tadi bilang bahwa dia meminta kamu dan kamu tuh kan anak kesayangan bokap nyokap kan, yang dari kecil ibaratnya bintang di keluarga. Kan kalau sampai bokap nyokap lu mau menyerahkan lu kepada calon suami lu, pasti kan mereka melihat bahwa ini laki-laki ada sesuatu kualitas yang baik sampai Ya. mereka memberikan anaknya. Ya, Apa saat itu kualitas dari calon suami at that time yang lu sampai yakin he is still the one walaupun dia red flag? dia pinter ngomong sih. Dia pinter ngomong karena marketing banget ya, namanya juga relationship manager privilege banking yang biasa ngurusin harta-hartanya para nasabah. Jadi aku nggak nyadar kalau aku juga jadi nasabah berjalan. Nasabah hati ya. Nasabah hati dan apa ya, enggak, dia tuh memang orangnya dari pekerjaan tanggung jawab, dari apa yang dia ucapkan dia bener-bener lakuin. Kayak kata mami aja gini, kamu tuh harus punya tempat tinggal sebelum nanti nikah sama Cika, jadi udah persiapan, jangan kontrak ya, ya udah kita beli semampu kita kok Kak, Dilakuin sama apartemen. dia. Nah Makanya kayak lu gitu. yakin. Nah terus nikahnya di mana? Oh ya udah aku mau nikahnya di sini, bla 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 bla. Diiyakan sama dia. Jadi proses kita menuju halal pun juga clean ya Kak gitu. Aku menuju halal ya dilarang jalan berdua. Oke. Ditemenin keluarga, nih ditemenin adek aku nih. Ini adek aku deket banget sama dia. Jadi dia yang paling terpukul sebenarnya. Kok Oke. bisa kakak ipar gue kayak gini. Dia masih sekolah, dijemput sama pasangan aku saat itu ke sekolah. Berarti dia sayang bukan cuma sama Ciki tapi sama Sekeluarga aku semua sayang keluarga. sama dia. Makanya hati lu jatuh. Jadi 2 tahun awal itu you were happy with him. Sangat happy, gak ada cacatnya di mata aku. Dia kayak penyelamat aku. Terus apapun yang aku minta dia iyain. Sampai pada akhirnya dia mungkin mengalami kemerosotan penghasilan, ya disitulah dia berubah. Dan kayaknya feeling aku dia salah pergaulan sih. Jadi ada beberapa mungkin dia bergaul tanpa sepengetahuan aku, disitulah dia berubah. Jadi mulai kamu merasa bahwa ini Saat aku udah pindah di rumah baru justru. Karena kan KPR-nya gede Kak, 14 juta lah jadi itu sebulan. Itu dia kaget gitu. Padahal kalau kita join income ya kita bisa loh berdua gitu. Jadi kayak aku tuh tipikal orang kayak bisa gitu. sama-sama gitu ya. Kakak tahu aku kayak gimana deh, kayak aku tuh nggak pantang buat aku bilang nggak ada duit. Iya, bisa diusahakan lah. Iya, aku selalu bilang ada besok. Tanya sama keluargaku. Walaupun aku diginiin sama pasangan aku, walaupun almarhum mama mertua aku tuh bilang mama ngerepotin kamu Cik. Gak mah, pasti ada. Waktu itu mama aku amputasi karena udah diabetesnya udah parah banget. Gak apa-apa, Cika cariin kaki palsu yang paling bagus dari Jerman buat mama. 20 juta Cika bayar. Jadi apa yang aku lakuin sebagai istri? Siaran terus. Live terus. Ya itu uangnya buat siapa? Buat semua. Jadi kamu yang bertahan supaya semua bisa kebahagiaan. Dan aku gak lihat saldo Kak.
Jadi tiap ada tawaran dari si Oyen atau si Hitam, Cek siaran nih eksklusif nih 12 jam, lo minta berapa? Ya 2 digit, aku bilang gitu. 12 Gaji jam? manajer, iya. Itu udah dibentuk semua sama manajemen Oyen sama Hitam. Ya gaji manajer, ngomongnya gitu. Hah kaget aku, ya udah tiap hari aja berarti bisa dihitung. Aku bisa nutupin bersama-sama 3 dapur sekaligus. Dengan lo banting tulang itu. Ya dan aku sampai sakit mata Kak ngelihat LED. Iya ini. Keranjang, keranjang nanti operation tiba-tiba cik naik brand ini, cik naik brand ini, tukar terus, teng, Iya. 12 jam. Wow. Satu hal di kepala aku mau nyelamatin suami, anak, mama mertua, dan mami papiku yang waktu lagi di Padang saat itu. Papiku nggak bisa pulang, jadi aku kayak bekerja untuk KPR jadinya. Titiknya apa sampai akhirnya lo gak kuat? Ngelihat itu lagi, chatting bersama perempuan, sampai pada akhirnya aku kaget. Jadi gini, kan yang aku tahu kita siaran kayak gini Kak, bertebaran semua orang-orang ya Kak. Iya. Nah, dia tukang lepas dana. Maksudnya? Lepas dana e-commerce dari penjualan parfum aku itu kan masuk ke toko aku. Nah, dia lepas dana dari e-commerce tersebut ke rekening aku. Nanti dia transfer ke rekening dia. Dia lepasin dulu dana e-commerce. Jadi diambil dulu, ya. Aku baru dia transfer ke rekening aku baru ke dia. Karena aku kerja, aku termanipulasi. Ternyata saat dia membantu aku, dia kan ada bilang, sayang kayaknya aku nggak bisa kemana-mana ini, aku bingung mau kerja apa. Ya udah bantu aja yang, aku kayak gitu orangnya. Ya bantulah, bisa bantu kontrol kayak begini. Ada aku juga kerja, bantu packing. Mami papi aku juga kadang bantu siaran gonta-ganti ya. Namanya mak Minang. Apa aja dagang. Aku nggak nyadar ternyata penghasilanku dia manipulasi sampai pada akhirnya ada aku bilang, Kak itu ada omset 300 juta, kenapa kakak di rekening kakak cuman segitu? Jadi aku ngeluh, nih Dek kok kemarin kita siaran gila-gilaan dari skincare sama affiliate kan digabung ya tuh ya Kak ya. Terus siarannya di rumah aku itu, nah si pasanganku itu mengontrol. Terus tiba-tiba yang punya otoritasnya itu kan adik aku. Terus dia cuman kayak ngeliat aja uang masuk, kok tiba-tiba dia transfer ke dia. Rekening dia. Jadi yang bikin lo memuncak itu pada saat lo tahu uang lo dimanipulasi atau karena dia red flag melakukan hal yang sama chatting sama perempuan lain lagi? Bersamaan Kak. Red flagnya banyak. Tapi dibukainnya pelan-pelan. Kalau yang masalah dia, pokoknya aku ngeliat waste-nya dia kok ke hotel-hotel yang gak banget. Terus searching history safarinya lebih ke ya cewek-cewek plus-plus ya yang kayak gitu-gitu. Terus saat viral juga ada orang yang DM aku katanya belum lunas. Padahal wujudnya depan aku. Kak kapan dia melakukan itu? Jadi the whole time di depan lu? Jadi mungkin gini Kak. Dia itu kan sama aku hampir tiap hari. Dan gak mungkin 24 jam. Nanti dia izin. Yang aku ke depan ya. Mau ngobrol sama bapak-bapak. Mega cluster aku tuh enak banget Kak. Kakak tahu jalanan gede. Rumah cluster gak ada pagar. Dan di area utama aku itu. Si pasanganku itu suka ngobrol sama bapak-bapak RT setempat. Ya wajar dan emang perumahan aku tuh enak banget. Dan aku bersosialisasi gitu. Nah aku curiga di situ pada suka nonton bola. Disitulah dia suka melakukan yang namanya taruhan. Nah titik didihnya lagi adalah saat aku ngerasa mutasi aku berantakan nih, kok ada ke dia, kok e-commerce aku dilepas ke rekening aku, terus ditransfer ke rekening dia, terus dia dari rekening dia ke rekening aku. Kak, awalnya nggak saling ngasih tahu pin ATM masing-masing berikut mobile bankingnya. Tapi saat kita lagi pejuang-juangan halal, itu semua yang kayak, lo cek lah tuh. pasti kakak yang kayak, yang tolongin aku dong itu mau transferin galon, yang kecil-kecil kan? Kak. Nah saat lagi running semua itu kan rumah udah kayak studio ya Kak ya. Riwah itu. Udah kayak pasar, belum lagi ada paket ini dari si Hitam cek nih barang brand. Sumpah rumah aku udah kayak gudang Kak. Kaki, kepala di kaki kita harus packing juga. Dan aku juga siarannya dasteran terus gak secakep kakak sumpah. Pokoknya yang penting nongol aja. Yang penting nongol aku jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Jadi aku keluar cuman kemana? Ke mall. Cuman buat makan.
jemput anak aku antar les, itu healing aku. Dan kadang aku jarang mandi. Jadi lebih sakit mana? Lebih sakit ternyata diselingkuhin, ketahuan, atau lebih sakit ternyata uang lo diambil? Semuanya. Karena aku udah ngerasa semua paket udah di dia Kak. Yang aku cari semua udah include di dia gitu loh. Kenapa tiba-tiba dia belok? Nah saat dia gak punya pekerjaan itu juga aku gak marah. Yuk bantu aku. Nah di tengah jalan skincare aku lakulah 1000 botol ceritanya. Jadi aku jualan affiliate Kak. Ternyata skincare aku juga laku tuh si Virologi. Cuman toner aja, namanya toner ajaib. Nah toner itu kan memang aku pakai dari dulu. Nah akhirnya aku yakin aku jual satu produk karena gue yang pakai, gue yakin ini laku. Aku konsisten Kak. Tahu lah aja. namanya Mak Mina gak mau jualan yang pepesan kosong ya kan. Terus aku kesel, tiba-tiba dia bilang, boleh gak sayang aku minta 10% dari Virologi untuk menafkahi kamu. Di situ aku langsung kayak, hah? Lo ngomong apa? Menafkahi 10% dari bisnis gue. Memang lo chip in? Aku cuma ngomong gitu. Itu kita lagi ngobrol gitu, lagi senang-senang habis achieve. Rekening aku gendut gitu loh Kak. Jadi harusnya ini kan sebenarnya kalian berdua walaupun pontang-panting diberkahin banyak ya dari affiliate apa segala macam. Yang seharusnya ini menjadi berkah berdua gitu kalau dijaga. Walaupun teman-teman aku sempat ngejauhin aku jualan asuransi Kak. Aku jalanin. Nah affiliate nanti dikasih ke mami papi atau adik aku, ada 1, 2, 3 tuh pada mau muncul kan. Yang satu bagian kamera, satu bagian lighting. Papi aku cuma ngeliatin doang jualan berapa. Kayak gitu TikToknya udah seenak itu Kak. Kok tiba-tiba dia meleng. Titik terdidik kita adalah kan mami aku juga punya brand sendiri. Ya. Nah kalau satu toko itu Kak rekeningnya aku doang kan. Berarti tiap akhir bulan setor keuntungan ke rekening mami gitu. Itu tidak dilakukan Kak. Karena aku bilang sama adik aku, Dek ini kris kakak kok berjalan. Kris Kak, aku nemuin lagi mutasi. Di mana? Kan bisa dicek. Di rekening koronaku. M-banking aku tiba-tiba ketarik Keluar, berpola. ketarik. Kris ke digital yang namanya tuh aneh. Bisa apa Mosus digital, Melani digital. Kagak pernah gue main game. Apa? Game-game? Oke, titik didi aku di Januari 2025. Aku bilang, Yang, kris aku kok bergerak kemana nih namanya aneh-aneh. Bisanya dia bilang, kamu dimanipulasi, kamu di scamming kali. Aku dimanipulasi tuh Kak, kamu di scam kali. Apa mungkin kita pakai wifi kantor atau wifi coffee kali sayang. Ada yang ngehack. Enggak, aku yakin aku gak suka mencet link. Nah kalau mencet link itu kan biasanya suka kesedot data. Singkat cerita itu di 6 Januari apa 7. Terus aku gak tahu kenapa kayak ngerasa dari 2021 tuh aku jalur langit ya Kak kalau di muslim. Aku tahajud, istiqoroh, wirid segala macam, wirid di TikTok, buku-buku Ratib Al-Hadad. Itu aku baca qomat kamit. Aku bilang, ya Allah duit aku masuk banyak. Keluarnya naujubillah, aku bilang gitu kan. Kayak semua tuh numpang iklan. 3 dapur beres ini, beres. Mama kaki palsunya oke. Susternya aman, aku bayar suster per bulan buat mama. Dapur mama aman, tapi ya ujung-ujungnya semuanya meninggal gitu. Akhirnya ketahuannya apa? Ketahuannya yang kris itu ke bank itu. Ke si bank bareng-bareng biru. berdua? Bareng-bareng berdua untuk menyatakan bahwa rekening Cika Sesila Oktaviani ada dugaan transaksi fiktif yang tidak istri saya lakukan. Jadi dia membantu aku ke CS. Berantakan juga pekerjaannya dia. Nah aku bilang sama dia, sayang kita harus transfer modal Virologi nih, 1000 botol berikutnya udah habis. Nah aku kan apa-apa nyengir ya orangnya ya. Yang namanya ngerasa ada ujian pasti ada berkahnya. Jadi aku setenang itu Kak, emang karena mungkin hidup aku kayak taman bermain dari kecil dididiknya seperti itu. Setiap ada masalah aku gak panik, ngakak dulu. Dan akhirnya aku disepelein kan. Aku tanya, kita udah lapor ke bank ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Gini sayang, kita ke kantor polisi. Laporlah kita berdua ke kantor polisi.
Berarti kan gue ngelaporin dia sebenarnya kan ya. Ya itu belum ketahuan nih ya kan. Dan aku lapor ke polisi, masih labdu. Aku bilang, Pak saya pingin si bank membuka otoritas untuk melakukan observasi terhadap rekening Cika Cecilia Oktaviani yang hilang. Aku hitung berdua sama dia. 6 bulan hilang 160 juta. Wow. Tapi aku gak bongkar ke keluarga bahwa ada tarikan tunai goib juga Kak dari ATM aku. Sebulan bisa 70 juta. Sehari 1,5 juta kali 9 kali. Wow. Saking aku ngerasa saldo aku gendut. Aku sadar ketika itu udah ke kris transaksi. Jadi dia bertahap. Tarikan tunai, lepas dana dari uang-uang aku ditransfer ke dia. Terus nanti dia bilang sayang saatnya nafkah. Dia transfer ke aku. Ya berarti aku pikir kan dia tukang nyuri ya Allah. Berarti selama ini dari gue untuk gue. Uang gue juga. Ya Allah, sampai aku getok kepala, aku jedot kepala aku di rumah. Aku bilang asli ya Allah, dia udah mencong nih. Di kantor polisi, akhirnya aku tanya sama dia, sayang ini udah labdu, siapa pelakunya? Coba yuk, kamu kan mantan orang bank, tanya teman-teman kamu yang legal. Itu kemana uang aku, kris apa itu? Aku balik lagi ke bank itu, ngasih labdu sebagai syarat untuk buka otoritas agar diobservasi. Dapatlah kabar dari tuh 14 hari kemudian. Aku loudspeaker, mami papi aku suruh datang ke rumah. Kak rekam. Aku kan dipanggilnya Cika, jadi dipanggilnya Kak ya. Ya tiba-tiba si orang Halo My Baby itu ngomong, Bu, ini setelah kita lihat transaksi ibu itu dilakukan di sources ibu sendiri yang berupa IPUN. Dan itu diduga transaksi itu ke arah judol. Shock aku judol. Ya. Nah ini lagi sibuk ceritanya. Udah aku berkecamuk tuh Kak sambil nerima telepon. Apa nih kata si Halo? Bu coba cek apakah ibu pernah memberikan akses kode PIN M-Banking atau PIN ATM ke orang luar selain ibu? Ya, suami saya. Aku bilang gitu. Ya sudah Bu, coba ditanya suaminya. Akhirnya mami datang di 13 Februari. Nah, berarti kan dari Januari ke Februari itu kan aku jalur langit lagi nih. Nanya sama Allah, Allah gue buka apa gue pendem? Soalnya katanya kalau kita berumah tangga gak boleh orang tua ikut campur. Tapi adek aku bilang, kakak udah habis-habisan buat keluarga kakak sendiri. Javier hampir nggak sekolah. Kita bingung sekolahnya di mana. Waktu itu aku kan pingin anak aku masuknya yang sekolah-sekolah begitulah internasional. Ya aku kan suka sekolah-sekolah yang basicnya tuh yang kayak entrepreneur. Terus udah gitu ada national plusnya atau internasionalnya. Ya sama kayak sekolah kakak, aku pinginnya sekolah anak kakak tuh sebenarnya. Tapi yang di BSD. Iya, BSD ya. Tapi sorry, gue tanya. Yang akhirnya membuat lo yakin untuk, kan maksud gini, walaupun dia banyak misalnya nggak baiknya melakukan kesalahan ini segala macam, namun kan lo pasti mengingat ada anak nih, ada Javier pasti kan, nggak mungkin Ciki semudah itu untuk bilang bodoh gue mau cerai, sedangkan lo tahu ada anak dari hasil pernikahan kalian, itu kan pasti melewati pemikiran berpuluh juta kali kan, karena kamu tahu betul apapun yang diputuskan kamu sama calon nanti mantan suami kan pasti berpengaruh pada Javier. Apa yang bikin lo sampai akhirnya yakin? Karena kan lo tahu bahwa Javier akan tumbuh nanti ya walaupun ya mungkin co-parenting ya, tapi kan akan berbeda, namanya ada ayah dan ibunya. Kenapa lo yakin mau bercerai? Apakah lebih karena lo gak percaya lagi trust uang atau kenapa? Karena aku sudah termanipulasi. Jadi aku bilang kok aku malah dibuat yang salah, dibuat seolah yang paling salah. Jadi aku langsung bilang, wah kalau aku termanipulasi kayak gini bisa habis aku. Dia tuh pinter Kak, di depan aku tuh kayak seolah bilang kamu kali yang pikun. Terus playing victimnya Tapi gini. lu konfront akhirnya? Konfront Kak, aku bilang enggak ini bukan aku. Dia jawabannya apa? Jawaban dia, ya yang kamu aja suka pikun, hal-hal kecil. Tapi pada akhirnya Pak sampai hari ini dia pernah mengakui gak sama kamu? Sama aku enggak. By the way sekarang Javier tahu bahwa bapaknya dan kamu mamahnya akan berpisah. Tahu Kak, jadi tanggal 13 itu akhirnya kita putuskan. Itu kesepakatan kalian berdua? Iya, jadi dia bilangnya diusir. Padahal sebenarnya dia sudah mengakui, jadi waktu rekening korannya itu sudah terbuka Kak. Ternyata benar transaksi krisnya sama dengan yang di rekeningku. Gimana gak gebrak meja itu sekeluarga. Oke.
Nah, menurut dia itu KDRT di situ. Karena lo gebrak meja. Karena kita gebrak meja, kita berdebat, tarik handphone. Disitulah terjadi dia dorong aku dan aku biru. Dan mungkin dia kena juga sama aku tarik. Iya. Dan aku di situ aku pakai cincin, kena lah. Udah saling emosi lah Udah saling pokoknya emosi. ya. Dari situ dia langsung, Mi, aku keluar, aku udah gak tahan, aku minta maaf ya Mi, memang aku judol, memang aku mencuri. Dia keluar, langsung melakukan visum. Temennya, bestinya udah jemput di pojok. Oke. Keluar Itu- dia 13 itu Februari. Jafir lihat mama papanya. Enggak, Jafir sama adekku yang perempuan di kamar bawah. Oke, untung Adikku ya. yang cowok, mami papi sama aku dan pasanganku di situ. Kita Kamu konferensi ngomong meja. apa sama Jafir? Kan tahu sekarang baru papanya tidak di rumah, udah keluar. Aku sempat mensiasati dia kontraktor. Jadi waktu itu aku baru tahu juga dia di insurance-nya juga nggak jalan. Ternyata nggak jadi ditebus dengan perusahaan baru karena dia juga ada sedikit masalah di bendera dia yang lama ya. Belum bayar clawback ya Kak ya. Kalau dia mau pindah ke tempat yang baru ya dia harus menuntaskan yang lama gitu. Kamu Nah, ngomong apa ke Jafir? Aku ngomong ke Javier, dulu Dedi itu kan juga, aku tuh kan palu gada berdua sama dia, Kak apa aja dikerjain, mau jualan apa kek. Nah kita jalan di dunia interior, tapi kita tuh nggak ada yang chip in bareng-bareng gitu Kak. Iya, Enggak, iya. kita bantu, kita ada partnernya yang kebetulan dia yang injek dana gitu, tapi kita sebagai eksekutornya. Nah singkat cerita, karena dia juga by order, dia bisa furnish, bisa interior juga, aku mensiasati. Pada saat Javier nanya, ya aku bilang Dedi lagi ngedevelop perumahan di Karawang. Jadi dia nggak tahu bahwa, Jafir umurnya berapa sih? Sekarang 6,5 Oke. ya, SD kelas 1. terlalu early lah ya untuk dia mengerti bahwa orang Tapi aku tuanya. kasih tahu akhirnya. You bilang bercerai. You- Jadi aku bilang gini, Dedi kerja jauh, nah jadi Dedi susah untuk balik. Nah saat itu memang aku sempat bilang ini kita pisah ranjang dan ini kan dia udah kacau banget ya, ketahuan judol, mencuri, bermain perempuan. Bermain perempuannya itu belum yang secara nyata gitu loh Kak, Oke. masih nego-nego. Oke. Nah aku kan belum tahu dia tinggal di mana. Jadi Oke. 13 Februari itu dia pergi dijemput sama sahabatnya. Jadi kan kita juga maksudnya pisahnya baik-baik, emang pisah ranjang dan keluarga juga mengkonfirmasi. Oke. Ternyata dia hilang dari 13 Februari sampai 31 April. Tapi kan nggak mungkin lah sama Jafir bilang mama papa bisa ranjang Iya, kan. terus abis itu aku memutuskan Maretnya aku umroh. Kita doain Dedi yuk. Dedi kan lagi kerja dan Dedi itu membangun rumah. Resiko kecelakaan kerjanya gede loh Javier. Dedi itu arsitek, dia bisa bangun gedung. Javier kan suka Lego kan. Javier harus belajar seperti kayak Dedi. Dedi lagi berjuang di Karawang. Aku bilang gitu. Sampai pada akhirnya di Arab itu kita di Mekah kita mengadu berdua. Sama Jafir. Aku sama adekku sama sahabatku juga. Jadi mami bilang udah Cika umroh aja. Mami gak tahu kamu harus bercerai atau harus lanjut, tapi kelihatannya kamu mempertahankan. Oke Mi, Cika cirakatin dia. Cika minta sama Allah, Allah tolong perlihatkan yang baik. Jika habis sepulang dari sini aku diperlihatkan yang baik, dia ditebus dengan harga yang oke di pekerjaan barunya. Insurance-nya lancar, kontraktornya lancar, virologi jadi klinik. Udah ke situ mimpinya. Berarti aku bersama. Tapi jika Allah memberikan sign yang buruk, nggak mau balik ke rumah, berarti aku bercerai. Nah, akhirnya saat itu aku paksa anak aku, ayo nak kita tawaf 7 kali, ya kan? Kalau di Muslim gitu, tuh puasa Kak, puasa. Tapi aku bilang kita doain Dedi. Dedi lagi kerja sama orang, kita harus doain Dedi sukses, ya. Udah Javier doain Dedinya terus. Jadi aku bikin ketikan doa-doaku dan keluarga aku pastinya ya. Aku doain diri aku sendiri, ya pokoknya rumah tangga aku. Ya. Ternyata Karena udah. berarti kamu belum yakin 100% saat itu kamu Enggak mau cerai Kak, ya? masih bimbang. Iya, Si masih Libra ini Karena bimbang ini. Ya karena juga ada anak kan. Iya, aku tuh bimbang banget nih mentang-mentang Libra nih. Iya. Jadi aku tuh harus melihat dulu baru bisa memutuskan. Akhirnya sign-nya apa? Yang Sign-nya adalah yakin? habis pulang tiba-tiba ada yang bilang, Cik, laki lo lagi di klub malam. Padahal saat itu sehabis kejadian itu aku cuman minta temenin aku ya pelepasan kita ke umroh, datengin aku, anterin aku ke bandara. Dia nggak mau,
Dia bilang gara-gara kamu semua kayak gini. Jadi habis dia keluar dia marah sama aku. Kenapa lo gak di pihak gue? Gue itu udah bantuin lo kerja. Gue itu mencuri uang buat keluarga juga. Oke. Ya terus aku bilang judinya gimana? Jadi lo Gitu consider itu sebagai sign dari Allah, udah deh cukup, Iya, selesai. jadi berantem gitu. Jadi dia bilang ini gara-gara lo semua. Lu terlalu terbuka sama keluarga. Dasar lu Cikita kecil, lu terlalu direngkeng sama keluarga lo. Sekarang Iya. keluarga lo tahu. Oke. Gue nyesel nikahin lu. Lu itu berhenti lu jadi ATM keluarga. Lah kalau keluarga kan emang kita harus saling bantu. Mami papi aku aja masih berjuang buat aku dan Menurut cucu. dia, Menurut lo tuh dia terlalu icam gitu ya? ya I see. Cikita Medi kecil emang lo wajib gue tinggalin. Dia ngomong gitu Kak. Ya hati aku kayak loh pas keluar malah jadi begini. Dia ketemu siapa? Terus ada juga yang ngabari, Cik laki lo di klub. Aku datengin klubnya langsung. Lo samperin? Tuh sama adik aku. Terus apa yang lo temuin? Karena aku langsung punya otak nih Kak. Ini bisa dijadiin bukti. Dan kalau sampai aku tidak mendapatkan bukti valid dari handphoneku sendiri, nanti di pengadilan cerai susah. Oke. Harus membawa saksi. Belum tentu teman kita mau jadi Iya. saksi. Waktu di klub apa yang ditemuin? Dia ciuman. Itu habis umroh Kak, bulan Juli Agustus. Awal udah dikasih tahu, Cik, ini laki lo lagi pisah ranjang sama lo kok tapi jalan sama cewek. Nah aku gak dengar. Terus juga ada mau ngajak ketemu juga, tapi katanya jauhin aku dari keluargamu. Jadi dia udah gak ada muka sama mami papi. Oke. Lo boleh ketemu sama gue, tapi di kosan gue. Nah kosannya juga eksklusif dia. Oke. Jadi dia udah punya uang saat keluar. Nah aku bilang ya bagus berarti tirakatku berhasil. Terus kita cari lawyer. Udah janjian di daerah Central Park. Tiba-tiba dia bilang gini, saya mau perjanjian ini Cika harus memilih saya dan buang keluarganya untuk tidak nginep lagi, gak boleh lagi siaran lagi. Aku dikasih syarat begitu. Terus aku bilang, ya lu juga stop judi, lo stop juga curi duit gue, gak boleh ikut virologi lagi. Gitu Kak, jadi ngaco. Iya. Nah perjanjian itu mau ditanda tangan, dia minta aku. Ya kita udah deal-dealan sama pengacara, pengacaranya minta sekian. Tahu nggak dia bilang apa? Bisa nggak kamu yang bayar? Karena kamu yang nusyus, kamu yang apa-apa keluarga. Ini terjadi karena kamu terlalu bodoh jadi perempuan, apa-apa keluarga. Stop jadi ATM mereka semua. Lah kan kita kerja sama, jadi dia stop, suruh aku stop untuk jadi ATM keluarga aku. Lah kan ini kita kerja sama semua. Dan kalau lo mau membalikan nama gue, lo patuh sama gue. Gue akan bikin lo punya klinik. Gue akan bikin lo jadi lebih kaya daripada sekarang. Tujuan gue bukan itu. Lo kenapa gitu loh. Udah gitu Kak. Nah ya udah akhirnya pas pulang ketahuan selingkuh. FYP Javier tahu. Kok bisa tahu? Kebobolan Kak masuk YT. Oh kelihatan di YouTube. Ya Jadi anak lo tahu? salah aku sih. Kenapa? Maksud lo salah? Karena waktu itu pas pegang handphone, ya kan ada tuh buka galeri si Javiernya. Dia lagi nonton YouTube YT, terus dia buka galeri. Terus ya itu yang video yang aku rekam itu Kak. Kebuka. Anak lo ngomong apa? Jadi sama siapa nih? Ya aku dengan polosnya. Dedimu diambil momi baru. Das. Lo ngomong gitu? Iya. Anakmu gimana tuh Javier ininya, responnya? Diem. Masih. Kok dia gitu sih? Bukannya dia lagi bangun rumah di Karawang. Oh karena bilangnya kan bangun rumah. Aku gak ngomong Kak. Anak aku tuh terlalu lawak, lucu. Persis kayak aku. Jadi aku memberitahunya juga lawak sih sebenarnya, kayak jadimu lagi bangun rumah. Nah terus keluarga aku udah gak terima pas waktu ngeliat adegan ciuman. Awal aku masih bohong, Dedi kamu lagi jadi aktor, dia jadi pemain sinetron, salah-salahan aja aku jawabnya. Tapi anak aku pinter, dia FaceTime. Dedi di mana sih? Nggak jawab. Dedi beliin aku Robux, koin Robux. Tapi anaknya tidak marahin bapaknya, cuman kayak sayang. Dedi di mana sih? Iya. Dan udah abis itu aku nggak ketemu lagi sampai sekarang. Dari Juni. Cik boleh tanya nggak?
How do you feel right now? Udah lega sih. Tapi I think if you Bisa makan. udah bisa Tadinya kan aku hilang 6 kilo. Sekarang balik lagi naik 6 kilo. Makan ketelen. sampai nggak bisa makan. Ada masa-masanya. Diem Kak, aku tuh kayak termanipulasi sama orang NPD. Jadi aku kayak akhirnya aku ketemu sama spiritual. Ya aku ketemu sama ustadz. Ya udah aku minta di apa ini ya namanya ya, Istiqoroh Quran. Di situ bilang katanya mudarat nih rumah tangga dari namaku sama namanya. Terus aku pengajian, temen aku Yasir nih sahabat aku masuk, mami papi aku bawain aku ruqyah, konsultasi ke psikolog. Terus akhirnya aku kemarin ke Kak Popi Amalia, aku di reprogramming mindset sama dia, aku di reset. Emang apa yang lo rasain setelah kekisruhan dalam rumah tangga lo ini, apa yang selain rasa sakit ya? Ke self value lo tuh Sahabat apa? aku hilang. Sahabat-sahabat lo hilang. Oh, karena dia adalah sahabat lo. So you not only lost your husband but you lost your best friend. Itu yang paling sakit itu Kak. Dia best friend aku banget, temen gibah aku. Oh, jadi kalian tuh survive. Aku yakin jodohnya dia sampai mati. Aku lihat kamu waktu yang jadi pocong ya berdua ya kalian sebelum mau nikah. Apa tuh lagi malam inilah pokoknya lagi di Sama getting sahabat-sahabat married, aku ini. ya Pokoknya gua bilang, diarak-arak iya, ke ini berdua komplek. nih. Ini berdua nih emang kayaknya gilanya sama ya. Cik, tapi if you really need help professional or anything, you seek for professional. Ini bukan berarti ini ya, bukan berarti you're mentally sick apa enggak. Tapi what you've been through is a big thing loh. Udah aku sama Kak Popi akhirnya. Yeah, that's good. Udah. And Javier needs you. Iya Javier juga di program. Jadi aku ke psikolog. Yeah, I think you need that. Lagi proses terus seminggu sekali. Do you think marriage is scary? Enggak sih. Aku nggak pernah menyesal kok. Iya, kalau nggak ada Javier. Ya. Kalau dibilang trauma ya nggak tahu ya. Kita manusiawi ya, perempuan kadang-kadang suka deg-deg gitu. Iya. Cuman aku pikir kayak selama aku 9 tahun tuh nggak pernah ada cowok lain Kak. Lu fokus. Sedihnya ke situ. Kok dia bisa melakukan hal yang keji banget gitu. Ngelaporin aku ke polisi, ke DRT. Minta mahar balik lah kemarin. Jadi proses sidangnya ini yang bikin aku capek. Karena ini sahabat gue gitu ya. Karena dia sahabat aku. What's the best moment you and him? Sepanjang rumah tangga kan gak mungkin semua jeleknya. Kan lo bilang dia bestie gue nih Kalau Kak. dari awal itu nyelam di Maldives. Berduaan. Iya. Oh lo berdua adventure juga. Iya itu awal indahnya. Karena aku baru lepas perawan sama dia. Sama dia juga. Ibaratnya lepas perawan tuh kan nikah sama dia. Anak lempeng Terus sih lu anak ya. perawan Iya. keluar negeri, sekali keluar negeri berdua di pulau pribadi yang ngapain kalau bukan gitu. Jadi kayak He was your everything. kebayang kan. Kalau sekarang ya ini kan sebenarnya ada ego, ada anger segala macam. Tapi kan pernah ada masa you and him dua-duanya pernah saling sayang, saling cinta. Makanya hadirlah Javier dalam hidup ini. Kalau nggak ada rasa cinta itu kan nggak ada Javier hari ini. Iya. Kamu sebenarnya pengen ngomong apa sama dia? Kalau dipinggirkan segala anger dan segala macam ya, nggak ada Udah sering kamera. ngomong Kak. Udah Udah sering sering ngomong tapi dia sekarang lagi benci banget sama aku. Viral ini kan bukan salah aku. Dia sendiri yang podcast. Aku mau ngomongin apa aku nggak tahu, nggak bisa berkata-kata lagi ya udah harus cerai Kak. Yakin? Yakin. Nggak bisa dirapiin lagi? Nggak bisa. Even kalau misal orang bilang for Javier udah nggak bisa lagi. Enggak dong, Javier baik-baik aja kok. Karena kan aku mendidik dia juga bener. Aku nggak mengajarkan dia membenci ayahnya, tapi memang ayahnya nggak balas FaceTime. Kita beliin gadget itu untuk connect. Tapi mungkin juga udah gak ada muka sama keluarga aku. Tambah lagi nih viral kayak gini udah dia hilang. Harga diri ya. Iya harga diri laki. Karena menurut aku mana bisa aku harus bertengkar sama belanju aku sendiri tuh. Aku dikerjain.
Sebenarnya kan dia juga udah bilang katanya ya udah kita cerai, kita nggak usah dateng, kita fair stake aja. Tapi dia malah kirim kuasa hukum, jadi dia labil juga. Tapi dia tahu kan kalau lo sampai masuk kan Javier akan kehilangan momen sama ibunya ya. Iya, bingung Kalau aku. karena kan dia lapor-laporan. Ya, Dia mau masukin aku ke bui gara-gara Iya. KDRT codet itu iya. Kak. Artinya kan many possibilities kalau sudah Aku nggak lapor-laporan. ngerti gitu loh. Kalau lo takut nggak kalau sampai itu terjadi dan lo nggak bisa bareng Awal sama sempet Javier? takut. Awal sempet takut Kak. Tapi kan aku punya bukti. Aku punya keluarga. Makanya aku nggak pakai pengacara dari awal. Sekarang udah pakai. Pakai di titik-titik didih terakhir ya karena dia tiba-tiba ngejawab gugatan aku dan menolak bercerai. Sidang 1, 2, 3 mediasi gagal. 4, 5 tiba-tiba dia nggak datang. 6, 7 tiba-tiba dia 6 ke 7 minta diundur sidang untuk tanggal 7 menjawab gugatan aku. Dia masih cinta kali sama lo. Tahu nggak jawabannya apa? Nomor 1 surat rekonvensi itu tulisannya apa? Menolak gugatan perceraian dari penggugat. Terus minta mengembalikan mahar 30 gram Kak, berlian emas yang dia kasih ke aku itu dia jual diam-diam. Itu juga aku sama Javier buka berangkas, ternyata emas-emas kita nggak ada, cuma disisain tali pusar doang sama dia, sama rambut Javier 40 hari pertama air. Jadi aku tuh kayak ngerasa aku ditipu. Javier tahu nggak kalau mamahnya dilaporin ke polisi? Marah karena waktu aku lagi buka surat aku dilapor polisi, Dedi kok gitu sih? Bukannya dia yang jahat sama Momi. Kadang dia dorong Momi. Karena kan kadang-kadang Javier suka lihat. Dan aku juga suka teriak kalau kelepasan. Cuman setelah ada ibu ayahku di rumah. Kan aku gak mungkin Mulai harus kontrol. ceritain. Iya. Aku kontrol. Oke. Iya. Nah aku ngerasa ini udah toksik. Berarti aku harus butuh Iya. tenaga profesional. Nah karena aku seorang public figure juga Kak. Aku gak buka itu. Yes. Jadi aku minta tolong ke ibu ayahku dan adik-adikku untuk stay. Oke. Hopefully ada jalan yang terbaik buat kalian berdua karena biar bagaimanapun juga kalian pernah saling berbagi tempat tidur berdua, Iya. pernah saling cinta ibaratnya gitu. Semoga ada jalan yang terbaik. Harus Kak, harus. Yes. Kamu mau ini kan semua keviralan kamu nih sekarang nanti Javier udah gede akan tahu ya bagaimana dedinya, mominya dan segala macam. What would you say to Javier pada saat dia nanti mungkin sudah umur 15, 16 gitu. And then yang gak tahu mungkin kamu udah nikah lagi. Aku nggak tahu mau ngomong apa sama Javier. Yang pasti Javier itu anak terbaiknya Momi, Dedi, dan dia tuh juga menunjukkan walau aku lagi sedih, dia itu nurut banget. Dia bukan anak yang susah diatur gitu. Jadi aku pun juga menghimbau juga nanti untuk kedepannya ya Dedinya juga co-parenting. Walaupun emang sekarang kita kan cuman bisa ngelihat di layar kaca doang, nggak pernah ketemu lagi. Tapi you think bisa co-parenting at some point buat Javier? Enggak kayaknya. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Karena dia nggak mau nemuin aku, nggak mau nemuin keluarga aku, semua lewat kuasa hukum. Masa aku minta nafkah lewat kuasa hukum sih Kak? Jadi makanya menurut aku peperangan ini tuh udah aku akhirin dengan bercerai, nggak apa-apa, aku mundur. Dan aku memang udah nggak bisa lagi karena untuk menciptakan future son yang baik gitu ya, Yeah. itu harus dari ibu yang mentalnya sehat. Are you okay mentally right now? Sekarang iya, tapi sedih-sedihnya masih dikit-dikit lah Kak. Kalau ditanya pasti aku inget gitu. Kita tinggal kesimpulan sih Kak. Nanti 28 Oktober putusan. Okay. Gitu, semoga benar-benar ngelepasin aku gitu dah. Itu aja. Dan ya udah mengurusi semua tunggakan-tunggakan. Kamu udah maafin dia atau masih marah sama dia? Udah maafin. Sudah maafin? Udah Kak. Masih nangis tapi kan ya masih sakit sebenarnya, tapi ya udah maafin, udah nggak marah banget semarah-marah di awal. Karena aku tahu juga dia kesiksa. Aku tahu juga udah terlanjur malu semua. Aku lebih malu lagi Kak. Karena aku ngerasa dia the best gitu. Di teman-teman kita yang lagi di kumpulan parenting juga, ya kan semuanya pada tahu aku tuh kemana-mana kayak Bonnie and Clyde ya? Oke, just to sum up ya, thank you very much for sharing. makasih Kak, perdana sih Kak. Apa yang menurut kamu
apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga supaya yang nonton tidak jatuh kepada kegagalan yang sama yang kamu sama suami lakukan. Karena kan what you had itu pertama-tamanya indah sekali. Ya, kejujuran tuh penting. Yes. Dan memang menghargai juga apa yang dipunya sebelum menikah. Ya mungkin kalian bisa melakukan pisah harta dulu. Pisah harta tuh penting ya. Yes. Walaupun bukan pengen berarti siap-siap untuk bercerai gitu Iya, ya. jadi jangan berpikir itu adalah wah lu nggak mau hidup susah sama gue. Maksudnya melindungi apa yang sudah kita bentuk di awal. Oke. Itu pun juga untuk kebaikan ke depan. Nah dulu tuh ya itu aku meleng di situ. Aku harusnya bisa mempertahankan itu. Tapi nggak apa-apa juga. Iya. Alhamdulillah aku juga tough gitu. Maksudnya aku tuh kayak nggak sedih misalnya. Aku tuh tipe-tipe anti lihat saldo kak. Kayak nggak mau lihat rekening ah. Jadi aku afirmasi, besok aku dapat duit kok. Aku sebut aja 100 juta pasti dapat. Karena kamu orangnya sebenarnya ulet dalam Aku cari ulet uang. dalam Iya. cari uang. Jadi Yes. makanya pas aku ngelihat dia juga ulet, kalau aku kan agak lelet ya. Aku mikirin semua situasinya. Padahal kalian berdua itu kalau terus dijalanin solid ya dengan jujur ya. Lu tuh berdua bisa jadi teamwork yang luar biasa. Sangat, loh. Kak. Satu ulet, Iya. satu detail. Sebenarnya Iya, bisa saling dia detail. menopang gitu loh. Setiap MOU aku terhadap partner bisnisku, Dia backup, ayo tulis di dalam kertas supaya kamu gak kenapa-kenapa. Sebenarnya kalian tuh berdua a very good teamwork gitu. Iya. Satu ini pertanyaan iseng doang ya untuk menutup aja. Mau dijawab boleh tapi gak mau dijawab mudah-mudahan mau dijawab. Kan lo bilang couple of times dia red flag sama cewek inilah segala macam. Padahal saat itu hubungan suami istri lancar. Enggak juga kak, Oh. karena kan aku udah melihat yang kayak gitu, kelainan dalam seks juga, maksudnya kayak di rumah tangga ya mohon maaf, aku udah kayak coba yuk kita ke ini, ke pakar atau apa, dan aku ngelihat dia suka chatting begitu, aku mikir nih kesehatan Jadi males lu ya. organ intimate aku mesti dijaga, jadi akhirnya kemarin aku langsung pap smear langsung Lu apa, cek alhamdulillah sih nggak apa-apa. Lu pap smear segala Iya. macam. Aku ke That's rumah good. sakit terdekat karena menurut aku kayak safarinya dia, history dia udah ke situ-situ. Mungkin aku nggak tahu, mungkin dia izinnya sama aku. Sayang aku mau sama bapak-bapak ya nonton bola gitu. Ya kita nggak tahu. Dia kan pulangnya jam 5 subuh kalau nonton bola ya. Nah aku sama Javier tuh bayangin Kak, ini rumah aku cuma bertiga. Mbak aku tuh PP 2 orang. Jadi di rumah itu private banget. Jadi akhirnya kita apa? Bikin kerusuhan di tetangga, main sama tetangga gitu di mega cluster itu. Jadi nggak ada kepikiran. Tapi cek semua hasilnya baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah paling sekarang ini aku mesti ngecek berat badan aku karena aku udah mulai makan, Udah mulai happy mulai lagi. gembil. Yes. Gitu. Yang penting Ada aku juga udah nyindir, Kak Cika makan yang banyak biar jadi tobrut gitu. Iya dong. Terus dia bilang gini, kenapa kakak jadi tobrut? Ya karena kan kita kesel ya, jadi selingkuhannya dia kan tobrut, ya kan. Udah langsung dipanas-panasin. Jadi lu pengen tobrut Kak Cika, Kak Cika harus kurusin badan ya, terus habis itu Kak Cika angkat beban biar jadi tobrut. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga bawa ketawa aja sih Kak, jadi ya udahlah. Tapi lo gak trauma kan untuk bisa menemukan cinta lagi? Enggak. Enggak ya. Enggak Kak. Yang penting sekarang cari Karena duit dulu. kemarin itu salah satu usaha aku adalah menjadi janda jinak ini. Ya, karena itu Sumatera kan kalau marah tuh tinggi ya. Yes. Sekarang aku jadi yang kayak lebih Kalem. karena ketemu pengacara ya baru Batak semua kan. Oh, Pengacara aku Sumatera juga. Batak ya Kak. Jadi aku kayak wah ini pengacara aku yang sekarang ini kayak ayah banget nih. Aku kan Padang kan. Iya. Ya dia akhirnya bikin aku tuh kayak ngomong jadi tenang. Dulu kan aku kalau ngomong menggebu-gebu Meletup-letup. banget ya Kak. Iya. Sekarang aku jadi lebih tenang gitu. Siap. Thank you very much. Thank Salam you buat banget. Javier. Semoga ada solusi dan jalan yang terbaik Aduh ya. jadi nah. Thank you guys. Hopefully Ya. teman-teman bisa belajar sesuatu. Marriage is never easy. Pernikahan itu bukan hal yang mudah. Jangan Again, takut gara-gara dengar cerita jangan aku. takut. Tapi satu hal yang gue belajar tadi dari Cika adalah satu, kejujuran itu di atas segalanya. Termasuk dalam membentuk rumah tangga. God bless you.